Nah, lalu yang berikutnya ini tadi artikelnya Geisdover ya yang paling banyak disitasi itu. Saya kira kenapa dia paling banyak disitasi karena dia memberikan salah satu framework yang masih sering dipakai dan menjawab pertanyaan sebenarnya apa sih bedanya ekonomi sirkular dengan sustainability gitu. Karena kan banyak konsep itu yang mungkin sifatnya saling tumpang tindih gitu. Apakah ekonomi sirkular ini sustainable apa enggak? Lalu bedanya dengan sustainable development apa? Nah, ini salah satu artikel yang saya kira paling jelas memetakan apa persamaan dan perbedaan dari ekonomi sirkular dan sustainability. Nah, ini persamaannya. Yang pertama bersifat intergenerational commitments. Maksudnya gerakan ekonomi sirkular dan sustainable itu bersifat gerakan yang kita memecahkan masalah kita sendiri, tapi di satu sisi kita juga memecahkan masalah generasi setelah kita atau kita memecahkan memutus rantai gitu ya dari generasi sebelumnya. Jadi itu sama ekonomi sirkular atau sustainability adalah intra dan intergenerational commitment. Lalu ini nanti bisa dibaca ya, tapi ada beberapa yang menarik saya kira. Yang pertama, yang lainnya adalah integrating non-economic aspect into development. Selama ini gitu teman-teman, kalau kita melihat negara maju dan negara berkembang, developed and developing countries, itu biasanya dibaginya berdasarkan apa? Ada yang pernah ini nggak menganalisis nggak? Mana negara yang disebut negara maju, mana yang disebut negara berkembang? GDP, growth, gitu ya. Nah, itu adalah indikator-indikator ekonomi. Nah, indikator-indikator yang dilihat dari, misalnya kalau kita ngambil growth, ada yang tahu cara ngitung growth itu apa? Bagaimana? Rumus growth sebenarnya. Jadi, yang dinilai itu kan nilai dari barang yang diproduksi, tapi tidak mempertanyakan di mana barang itu diproduksi. Makanya itu menjadi salah satu contoh misalnya bagaimana Amerika growth-nya tinggi, tapi sebenarnya barang-barang yang banyak yang diproduksi di Cina. Kalau kita ngambil produksi Apple gitu misalnya ya. Nah, ini akhirnya menjadi salah satu kritik gitu ya yang mempertanyakan apakah growth itu masih menjadi indikator yang satu-satunya indikator yang bahasanya masih jadi hegemonik untuk menentukan kemajuan suatu negara. Nah, saya kira yang ditawarkan oleh ekonomi sirkular dan sustainability adalah no, kita perlu menambahkan aspek-aspek lain selain ekonomi untuk menentukan kesejahteraan suatu negara. Aspek itu apa? Ada aspek lingkungan gitu ya, aspek ekonomi, lalu satu lagi aspek sosialnya, yaitu 3 aspek. Terus ada lagi yang sama yang dibagi, misalnya ini yang menarik kalau menurut saya. Nah, ini menarik. Central role of private business due to resource and capabilities. Keduanya, ekonomi sirkular dan sustainability itu sama-sama percaya kita harus mengubah dari sisi private business-nya. Bagaimana kita mengelola bisnis. Ekonomi sirkular ini adalah salah satu gerakan, kalau boleh dibilang, yang perlu transformasinya dari perusahaan, mau nggak mau gitu ya. Dan saya kira Mas Dita sudah memulai menginisiasi dengan membuat konsorsium ekonomi sirkular. Jadi di konsorsium itu mengumpulkan gitu ya Mas praktisi-praktisi dan pengusaha-pengusaha di bidang ekonomi sirkular. Kenapa perlu dikumpulkan? Karena kalau mereka main sendiri-sendiri kalah ya Mas sama pemain-pemain yang besar dan tidak sirkular gitu. Jadi perlu dikumpulkan. Nah, saya kira ini menjadi poin yang penting karena di bidang sustainability kita juga perlu mau nggak mau ya kerjasama gitu dengan dengan perusahaan untuk membuat transformasi ke arah yang lebih sirkular. Next.